Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sobat generus sekalian, yang tidak terasa kita sudah sampai saat ini mungkin sekitar 5 bulan sudah merasakan yang namanya hidup di dalam suatu kebiasaan baru, ya, akibat adanya pandemik yang terjadi bisa dikatakan di seluruh dunia. Nah sekarang, ya, kita sudah masuk yang kita sebut sebagai era new normal. Kita sudah masuk ke era new normal dan diperkirakan kita sudah tidak akan bisa lagi kembali ke normal seperti sebelumnya. Nah sekarang bagaimana kita, ya, bisa menyikapi, ya, ketika kita berada di dalam era new normal ini, dan juga bagaimana hikmahnya sih yang bisa kita dapat sehingga kita bisa ya, kalau orang bilang itu survive lah, ya, survive di kesehatannya, survive di ekonominya, ya, di segala bentuk kehidupan gitu, ya. Nah ini terutama buat teman-teman sobat generus sekalian, ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagaimana cara kita mengambil hikmah dari suatu keadaan, gitu. Ya, saat ini, ya, saya sudah bersama, ya, bisa dikatakan dua pakar kita, ya. Saat ini kita sudah bersama Bro Rono, ya, Bro Rono Jatmiko, seorang konselor, ya, dan satu lagi dengan pakar kita, ya, Mas Amiruddin, ya. Nah saat ini kita akan membicarakan bagaimana sih hikmahnya, gitu, ya. Kita nggak usah bicara apa kontroversi atau berapa yang positif, ya. Kita bicara bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini, gitu. Ya, oke, sekarang mungkin dari Bro Rono dulu, ya, bisa menyampaikan apa sih yang terjadi di saat ini di kehidupan personal orang-orang yang mengalami masa pandemi ini, gitu. Ya, Silakan. makasih Bro Riko. Jadi memang pasti ya situasi pandemi ini mempengaruhi kita semua ya, mempengaruhi kita semua dan mungkin sebagian besar orang merasakan pengaruhnya lebih banyak pengaruh negatif. Bahkan kemarin saya membaca suatu survei yang mengatakan bahwa uh, masih lebih banyak orang yang melihat WFH itu negatifnya dibanding positifnya. Gitu kan, kalau kita lihat mungkin kalau sebagian besar orang masih karyawan ya, karyawan, terus kemudian dia perusahaannya menerapkan WFH dan dia harus kerja di rumah gitu. Dan justru malah bukannya senang, malah banyak yang mengeluh gitu, karena kalau di rumah dari mulai yang teknis ya, peralatannya, komputernya, wifi-nya nggak mencukupi misalnya gitu. Kemudian apalagi yang masih punya anak, direpotin sama anaknya, dan bukan hanya direpotin sama anaknya juga sekolah di rumah. Iya. Gitu kan, anaknya di rumah sekolah harus harus belajar online, harus ngerjain tugas gitu ya. Jadi saya paham sih bahwa memang bagi banyak orang COVID ini bukan hanya masalah kesehatan ya, artinya oke, satu sisi memang ini masalah kesehatan, tapi di sisi lain banyak sekali problem-problem lain yang muncul gitu. Kebetulan aja istri saya memang ibu rumah tangga, jadi anak saya kan SD udah 2, jadi setiap pagi itu memang nyiapin 2 anak ini untuk sekolah gitu. Tapi saya nggak kebayang kalau misalnya karyawan dia harus kerja tapi anaknya harus sekolah. Nah itu pasti merepotkan banget gitu. Dan di sisi lain banyak juga yang terdampaknya secara ekonomi di mana mungkin karena perusahaan tempat dia bekerja itu terdampak pandemi,
omset menurun, pasti ada penyesuaian gaji, misalnya gitu kan, penyesuaian gaji. Terus kemudian juga yang pengusaha, wah itu tergantung. Kalau yang bisnisnya di bidang pariwisata, punya kafe, restoran, segala macam, wah itu pasti ngedrop, ya kan, pasti ngedrop gitu. Jadi memang banyak sekali orang yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID ini gitu. Walaupun begitu, tetap ada orang-orang yang mungkin di era pandemi ini justru malah bisa menikmati dan bahkan bisa merasakan mendapatkan rezeki yang mungkin dia nggak dapat di pandemi di hari normal gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum memang selalu ada plus minus dari setiap kejadian yang kita dapat. Nah, bagaimana nanti kita menyikapinya, itulah yang sebenarnya menentukan hikmah yang kita dapat gitu. Bagaimana kita menyikapi situasi pandemi itu kurang lebih. Ya, memang kita idealnya ketika kita berada di masa pandemik, kalau kita bicara kesehatan, maka yang paling benar adalah kita harus semua orang mengisolasi diri. Ya, semua orang mengisolasi, ya kalau di luar bilangnya di lockdown. Gitu. Ketika di lockdown, akhirnya ya ceritanya mungkin virusnya akan hilang begitu. Tapi ternyata kalau di lockdown ini ada masalah sendiri di dalam rumah gitu. Ketika diisolasi bersama gitu. Nah ini mungkin kita akan coba bertanya ke Mas Amiruddin ini, ya apa yang terjadi ya mungkin di dalam keluarga lah ketika sama-sama ayah, ibu, anak yang biasanya ketemu setelah pulang kantor dan pagi sudah berangkat lagi, sekarang 24 jam bertemu gitu ya. Mungkin Mas Amiruddin bisa sharing ya. Terima kasih. Jadi memang akan ada satu perubahan ya ketika masa pandemi dan sebelum pandemi. Tadi Mas Eriko bertanya tentang masalah perubahan di keluarga. Ya dari awal pandemi ini kan tadi Mas Rono menyampaikan ada namanya WFH, work from home. Terus kemudian memang kita ada namanya PSBB. Terus kemudian sekolahnya juga di rumah. Akhirnya kan otomatis keluarga ini jadi lebih sering di rumah. Ya kan? Karena kerja di rumah, sekolah di rumah. Konsekuensinya ya berarti frekuensi bertemunya lebih sering, durasinya juga lebih lama dibandingkan dengan ketika sebelum pandemi. Nah ini kalau dilihat ya ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya juga gitu kan. Memang segala sesuatu itu pasti ada dua sisi itu, ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi ya kita coba barangkali nanti berusaha lah bagaimana mengambil sisi positifnya aja. Di hikmahnya itu kita ambil sisi positifnya pandemi ini, kemudian di keluarga itu bagaimana akhirnya ketika kita bisa mengambil sisi positifnya dan kemudian membuat hal itu menjadi satu pola kehidupan yang baru gitu kan, ya insya Allah nanti survive-nya akan lebih baik ya. Karena begini, ketika terjadi perubahan khususnya di dalam keluarga itu kan berarti ada penyesuaian ya. Nah di dalam proses penyesuaian perubahan ini ada yang bisa berjalan dengan baik, ada yang berjalan tidak baik. Nah kenapa? Karena setiap perubahan itu dibutuhkan satu kesiapan dari masing-masing anggota keluarga. Siap tidak? Siap dan tidaknya itu juga tergantung dari kualitas individu dari masing-masing anggota keluarga. Kualitas itu dari banyak dimensi ya, dimensi agamanya, dimensi psikologisnya, dimensi ekonominya, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, memang kalau kita bicara nanti keluarga itu bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan ini, banyak aspek yang akan muncul di situ. Tapi paling tidak kita harus menemukan satu konsep yang bisa kita jadikan pedoman bagaimana kita menghadapi
era yang berubah ini, kenormalan yang berubah dibandingkan dengan kenormalan yang dulu. Nah, yang paling kentara kan tadi, jadi yang biasanya ketika tiap hari orang tua kerja, anak juga sekolah, dan ketemunya paling pagi sebelum kerja pun kadang ketemunya juga ada yang ketemu ada yang enggak dengan anaknya, terus nanti begitu malam juga ada yang ketemu masih sama-sama melek istilahnya kan anaknya, ada yang karena pulang kerja malam anaknya sudah tidur gitu kan. Nah itu pasti akan berubah. Nah perubahan ini kemudian menjadi banyak hal yang muncul gitu loh. Tadi Mas Rono bilang orang tuanya kerja, padahal anaknya juga sekolah di rumah, gitu kan. Terus kemudian mereka butuh satu infrastruktur kan, ibaratnya kalau online kan anaknya butuh laptop atau handphone, orang tuanya juga sama. Nah ini siap nggak gitu kan? Nah, itu dari satu aspek infrastruktur. Kemudian aspek kesiapan mental nih, yang biasanya orang tua atau contohnya kalau bapaknya ibu di rumah, tapi kalau sebagai seorang laki-laki nih, ayah nih, ya biasanya udah pasrah sama ibunya gitu kan, sama istrinya. Tapi begitu di rumah kan otomatis dia terlibat kan? Iya. Nah, terlibat di situ, bagaimana menghadapi anak. Nah nanti akan banyak muncul hal-hal yang memang teknologi ini diadaptasikan gitu. Oke. Nah sekarang mungkin kita melihat dari kita bedah satu persatu lah gitu. Bagaimana tadi hikmah yang bisa kita dapat ketika kita berada di rumah dan bagaimana menyikapinya juga ya. Atau mungkin menyikapi dulu sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya. Ya mungkin kalau tadi dari Bro Rono bilang ya ini apalagi masalah perekonomian sekarang banyak di rumah kan. Nah kira-kira gimana cara menyikapi sehingga tadi ya minimal ekonominya nggak berkurang gitu. Walaupun kita nggak bisa bilang rezeki udah ada yang ngatur gitu. Ya tetap di dalam proses mendapatkan rezeki itu tetap ada usahanya gitu kan. Nah, kira-kira yang menarik di sini bagaimana kita bisa menyikapi bekerja di rumah ini tapi penghasilan tetap ada gitu. Iya. Oke, makasih Bro Riko. Jadi gini, sebetulnya saya melihat bahwa di masa depan memang WFH inilah trennya. Jadi sebetulnya cuman saat itu saya melihat mungkin masih 10-20 tahun lagi. Oh iya. Gitu. Tiba-tiba ada pandemi dan tiba-tiba semua orang WFH gitu karena saya pernah punya teman ya, dia kerja di perusahaan video conference. Saya bilang, lu ngapain kerja di situ? Emang orang mau meeting video gitu? Tetap face to face lebih enak gitu. Tapi saat itu dia bilang ya suatu saat nanti akan begini gitu. Yang kita semua nggak ada yang nyangka, saya yakin dia juga nggak nyangka adalah ternyata sekarang gitu loh, nggak 5, 10, 20 tahun lagi gitu. Jadi memang yang nomor satu adalah kita perlu sadari bahwa zaman memang sudah era digital, era teknologi di mana sebetulnya sudah tidak perlu lagi kita datang ke kantor gitu loh. Sedangkan ke kantor kan cost-nya itu berapa, biayanya, macetnya, polusinya dan lain-lain gitu. Sedangkan kerja dari rumah bisa kok. Jadi nomor satu adalah apapun profesi kita saat ini, kita kerja karyawan, kita pengusaha, profesional, nomor satu adalah kita sadari bahwa kita memang sudah hidup di era digital. Sudah tidak mungkin kita bisa menghindari arus digital. Maka kita lah yang harus menyesuaikan diri gitu. Sebisa mungkin kita memindahkan atau shifting istilahnya ya, pekerjaan-pekerjaan kita menjadi online, menjadi digital gitu. Saya sendiri termasuk orang yang sangat beruntung nih, Bro Riko ya, bahwa justru malah di era pandemi ini justru malah order saya malah naik gitu. Wah, alhamdulillah. Order saya malah naik gitu karena memang saya memang sehari-hari sebagai praktisi psikologi dan manajemen, sebagai konselor ya, kita banyak sekali pelatihan-pelatihan online gitu ya. Jadi saya beruntung gitu.
tapi mungkin banyak orang lain yang nggak seberuntung saya gitu. Tapi mungkin salah satu faktor yang membuat saya kemudian bisa beradaptasi adalah saya sudah ada pengalaman dengan misalnya video syuting gitu kan, mengajar di kamera gitu loh. Itu susah. Mungkin bagi orang yang biasa, mungkin Mas Amir nanti bisa cerita ya. Kalau ada orang biasa ngajar itu depannya dalam manusia, audiens tiba-tiba dia ngajar di depan kamera, kagok gitu, kagok dan kemudian bingung ngomong apa, nggak ada manusia lain gitu. Nah saya beruntung karena memang beberapa lama sebelum pandemi saya memang sudah pernah punya pengalaman itu, sehingga ketika pandemi saya tinggal latihan sedikit, alhamdulillah saya bisa ngajar secara online, dan itu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh katakanlah trainer-trainer lain gitu yang tidak terbiasa ngajar online. Nah artinya apa? Walaupun profesinya sama-sama bisa online, kalau kita tidak punya mindset digital, susah. Gitu loh. Jadi nomor satu, kalau kita soal ekonomi, kita perlu menyikapinya adalah dengan kita harus sadar bahwa kita udah hidup di era digital, dan kemudian kita harus mau nggak mau terpaksa belajar Zoom, Google Meet, atau MS Team gitu. Kayak kemarin saya mengadakan pelatihan yang tadinya kita biasa kan kalau pelatihan tuh kita bikin di kelompok-kelompok ya, kelompok. Nah nanti mereka dikasih tugas, nanti ada diskusi kelompok gitu. Dan akhirnya kita coba itu pakai teknologi. Saya bikin kertas kerjanya itu pakai Google Docs, kan digital kan. Semua orang yang punya akses dengan Google Docs itu dia tinggal ngisi-ngisi aja. Oh, jadi diskusinya by chatting. Ada yang tetap pakai video juga, tapi semua orang tinggal ketik-ketik aja di satu file yang sama. Bayangin, kita buka Microsoft Word gitu, atau Google Docs ya. Mas Amir di rumah, saya di rumah, Mas Riko di rumah, kita bisa ngedit file yang sama barengan gitu. Itu kan berarti membutuhkan mindset digital yang cukup baik ya. Selama ini kita pakai kertas, print, coret-coret gitu kan. Nah itu jadi, dan ternyata berhasil, dan ternyata itu dapat respon yang positif bahwa ini seru juga ya. Jadi kita bikin ruang meeting itu ada 4 link gitu. Jadi kelompok 1 masuk ke link 1, kelompok 2 masuk ke link 2, dan seterusnya gitu. Jadi tetap aktivitas kelompok, tetap, tapi semuanya berubah jadi digital. Nah, jadi maksud saya begini, orang-orang yang punya mindset digital mungkin punya kesempatan untuk beradaptasi di era pandemi ini lebih baik daripada orang-orang yang betul-betul kaget gitu. Saya adalah orang yang cukup beruntung bahwa memang dari sebelum pandemi pun saya sudah terbiasa dengan teknologi gitu. Tapi nggak semua orang terbiasa. Nah jadi mungkin itu ya salah satu yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau misalnya kita, pandemi ini benar-benar buat saya adalah revolusi teknologi, revolusi digital malah. Mungkin ada yang faktor kesehatan, faktor keluarga gitu Mas Amir ya, tapi kalau saya justru malah melihatnya pandemi ini adalah revolusi digital. Semua jadi serba digital. Gitu. Dari Mas Amir mungkin ada pengalaman? Ya, jadi kalau sebetulnya gini, pandemi ini kita yakin bahwa ini semuanya Allah yang sudah mengatur ya. Jadi pasti Allah punya satu rencana, karena apapun yang terjadi di dunia ini kan sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz gitu ya. Kalau saya dari sudut pandang globalnya dulu ya, bumi ini kan sudah semakin tua dan rentah dan semakin rusak penuh dengan tangan-tangan manusia gitu kan. Dan kalau menurut saya ini salah satu cara Allah bagaimana melindungi bumi, paling tidak mengurangi dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu ketika awal-awal kemudian hampir semua negara yang terkena COVID, mereka mengadakan entah itu yang sebutannya karantina, lockdown, atau mungkin yang kalau di kita PSBB, aktivitas manusia berkurang. Akhirnya bumi menjadi lebih seger, udara lebih bersih, bahkan di Venesia itu airnya jadi lebih jernih, sampai lumba-lumba masuk ke sungai-sungai di Indonesia gitu kan. Dan itu merupakan satu hikmah juga, karena ternyata Allah itu punya cara tertentu bagaimana kemudian menjaga bumi gitu.
Karena kita kan waktu beberapa banyak aktivis-aktivis yang mengatakan bahwa wah ini kita sudah putus asa nih, manusia susah dibilangin dampak pemanasan global lah, bumi semakin sudah nggak bisa nyaman untuk ditinggali lah. Tapi kemudian Allah punya cara tertentu yang ternyata sangat efektif gitu. Dengan adanya seperti ini manusia dipaksa, bayangin dipaksa untuk di rumah. Dipaksa gitu. Iya, mau nggak mau gitu lah. Iya, Akhirnya betul. dengan adanya ini Allah kemudian menunjukkan kebesaran beliau. Kebesarannya bahwa ya kalau Allah mau bisa saja Ya. membuat manusia itu diam di rumah. Ya katanya turun berapa derajat gitu kan suhu bumi kan. suhu bumi turun. Nah, ini pemanasan global jadi lebih turun. Nah, memang kemudian manusia dipaksa untuk berubah juga gitu kan. Harus beradaptasi dengan perubahan ini. Ya. Masuk tadi aspek dalam ekonominya juga begitu, aktivitas ekonominya pasti berubah. Makanya saya tertarik dengan Jepang. Jepang itu mereka tidak mengembangkan teknologi 5.0, tapi Oke. mereka membentuk satu community 5.0. Mereka menyiapkan komunitas 5.0. Apa itu maksudnya? Komunitas yang kemudian dia siap menjalani kehidupan dengan beradaptasi dunia yang serba digital. Karena teknologi 4.0 ini sebetulnya sudah merupakan teknologi yang sangat maju, tapi belum semua manusia bisa memanfaatkan teknologi ini. Ya. Jepang kemudian sudah membuat komunitas ini, karena di Jepang itu begini, usia dari penduduknya itu sekarang sudah mayoritas ke usia Lanjut. Ya betul. Otomatis ketika mereka usia lanjut, dia harus belajar mandiri kan. Iya. Kemandirian ini akan sangat terbantu ketika mereka mampu memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian terciptalah satu community atau society 5.0 ini. Nah, memang salah satu konsekuensinya adalah kita harus kemudian pekerjaan kita, profesi kita, tadi harus menggunakan teknologi ini. Karena kalau tidak, ya tidak bisa survive. Karena otomatis ketika kita mau melakukan kegiatan ekonomi dan harus dari rumah, kemudian tidak bisa bertatap muka langsung, otomatis kan kita butuh ini teknologi ini. Seperti tadi Mas Rono sampaikan, itu loh. Dan itu satu keniscayaan, ya, tidak bisa tidak. Tapi memang tidak semuanya bisa seperti itu. Maksudnya gini, belum semuanya menguasai gitu loh. Dan itu butuh proses. Nah, tapi itulah hikmah yang memang manusia itu harus dinamis, nggak bisa statis. Karena dunia berubah, semuanya berubah dan harus menyesuaikan diri. Nah, memang manusia juga sudah dibekali oleh Allah itu perangkat untuk bisa menyesuaikan diri sebetulnya. Jadi manusia itu pasti bisa berubah, tergantung kita. Nah, perangkat sudah ada, sekarang kitanya mau berusaha nggak gitu kan. Nah, kita punya kewajiban ketika menghadapi ini ya kita harus ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama usaha, ikhtiar, yang kedua doa. Tapi harus diingat kalau masalah ekonomi itu hasil itu wilayah Allah. Hasil wilayah Allah, betul. Bukan wilayah kita. Jadi kita tidak boleh menuntut, nah aku usahaku sudah kayak gini ya harus dapat hasil besar. Belum tentu. Jadi apalagi rezeki ya, rezeki itu tidak ada hubungannya dengan profesi, dengan pekerjaan, dengan usaha kita, nggak ada. Sebesar apapun usaha kita, itu tidak menentukan seberapa besar rezeki kita. Gitu loh. Kalau harta mungkin, harta ya nominal apa yang kita peroleh mungkin sebanding dengan usaha kita. Ibaratnya gini, kalau kita jual keuntungan 10.000 dengan kita jual keuntungan 100.000 berarti kan ya pasti lebih banyak duitnya yang keuntungannya 100.000. Tapi harus diingat, rezeki itu tidak sama dengan harta. Rezeki itu tidak sama dengan nominal duit. Ini yang harus kita ingat. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang kita nikmati itu namanya rezeki. Makanya gini, banyak orang yang usahanya besar, ya kan? Hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi rezekinya kecil. Ada yang profesinya cuma biasa-biasa saja, usahanya biasa-biasa saja, tapi rezekinya besar.
Contohnya ada orang dia merupakan komisaris salah satu maskapai penerbangan elit dunia. Dan ibaratnya mau terbang kemana aja tinggal naik pesawat. Iya. Tapi oleh Allah dikasih gangguan hiperfobia. Dia takut naik pesawat. Ketinggian. Takut ketinggian. Seorang komisaris maskapai penerbangan besar, tapi tidak berani naik pesawat. Itu kan berarti dia Tidak bisa anunya menikmati. besar, tapi rezekinya kecil, tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Ada kemarin cerita itu seorang sopir mendampingi bosnya ini salah satu petinggi di BUMN, sering diundang untuk mengisi seminar, dan setiap mengisi seminar dia tidur di hotel berbintang 5. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidur berbintang 5 itu, dia tidak tidur di spring bed yang empuk itu. Dia bawa tikar pandan dari Jogja. Yang anyaman itu. Yang anyaman. Setiap tidur di hotel dia tidak menggunakan, tapi tidur di bawah. Karena kalau dia tidur di situ malah nggak bisa tidur. Bisanya tidur di tikar pandan buatan Jogja. Ya. Itu berarti ya itu tadi rezekinya dia itu ya sebatas tikar pandan itu. Walaupun dia tidur di kamar bintang 5. Ya. Jadi itulah bedanya rezeki dengan harta. Harta boleh banyak, tapi seberapa besar rezeki yang dia nikmati itu tidak ada korelasinya dengan harta. Iya, menarik Mas Amir. Justru itu yang saya rasakan ya, karena kalau saya hitung-hitung secara nominal harta, tetap pendapatan saya selama pandemi turun. Kalau kita lihat secara total nominal yang saya terima ya. Tapi saya nggak kemana-mana. Saya di rumah aja. Pengeluaran pun turun gitu ya. Pengeluaran pun turun, kemudian juga maksudnya saya bisa deket sama keluarga, sama istri, sama anak. Menurut saya justru malah enjoy banget gitu. Ya. Jadi apa ya? Mungkin itu yang tadi Mas Amin bilang Betul. bahwa harta dan rezeki itu beda gitu loh. Beda, rezeki itu banyak bentuknya banyak sekali. Seperti tadi Mas Norono menyampaikan kebersamaan dengan keluarga. Itu kemewahan yang luar biasa loh. Iya. Sangat. Dengan adanya istilahnya seorang yang berkarir di Jakarta ya, yang sebelumnya dia harus pagi berangkat kerja, pulang malam, dia saya harus keluar kota berpindah, terus tuh. keluar kota dan istilahnya bisa bercengkrama dengan anak istri berjam-jam. Iya. Itu kemewahan yang susah didapat ketika Sangat. dulu gitu kan. Tapi sekarang oleh Allah diberi gitu. Nah, Saya mungkin kalau hari biasa bisa 10 hari, 15 hari di luar kota. Nah ini benar-benar setiap hari di rumah. Kalau buat saya ya itu adalah suatu kenikmatan yang luar iya, biasa. nah itu namanya rezeki. Iya. Rezeki itu yang sesuatu yang kemudian bermanfaat dan kita nikmati, itu namanya rezeki. Jadi bisa jadi intangible, tidak terlihat. Tidak terlihat. Dan tadi yang saya sampaikan, tidak ada korelasinya dengan usaha kita. Seberapapun hebatnya usaha kita, ya rezekinya itu Allah yang ngatur. Gitu loh. Ada orang yang contohnya namanya dia ada orang yang nggak punya tapi bisa menikmati. Orang kemana-mana bisa naik mobil walaupun nggak punya mobil, sopir itu. Betul. Iya. Bahkan dia pulang kampung disuruh bawa sama bosnya. Dia nggak punya rumah besar tapi suruh nungguin nempatin rumah bosnya. Rumah bosnya ada 5, dia nempatin 1. Bosnya nggak pernah di Indonesia, malah di luar negeri terus. Ya, itu kan jadi rezeki itu apa yang kita manfaatkan, apa yang kita nikmati, itu nama rezeki. Jadi kalau harta dengan rezeki itu beda. Harta kita itu belum tentu rezeki kita. Iya. Tapi rezeki kita belum tentu milik kita. Gitu. Berarti bisa sebaliknya juga ya Mas Amir ya, karena saya di era pandemi ini banyak yang ngeluh orang malah. Nah, Justru ketemu istri setiap hari malah ngeluh. nah itu tadi. Gitu, lu lagi gitu. Malah, Iya. kok saya sih nggak paham ya, tapi saya berusaha memahami teman, ada beberapa orang-orang yang justru malah ketemu anak tiap hari itu justru malah pusing. Iya. Makanya tadi kan saya sampaikan pasti ada dua aspek nih, ada aspek positif, ada negatifnya juga. Jadi tidak semua orang yang kemudian ketika oleh Allah diberi kesempatan bisa di rumah dengan keluarga terus menerus, gitu kan? Itu kemudian merasakan dampak positif, gitu kan? Iya. Iya. Bisa jadi malah justru buat dia itu negatif, gitu loh. Yang biasanya sudah nggak pernah mikirin anak di rumah, Iya. nggak pernah bantuin nyuci di rumah, dan ini sekarang harus bantu nyuci istrinya, harus bantuin masak, gantiin popok anaknya, itu kan itu
kadang-kadang malah justru merasa bahwa itu negatif. Makanya manusia itu gini, manusia itu tergantung bagaimana dia menyikapi. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita di Quran kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Semua apapun Allah menciptakan hidup mati itu tujuannya liyabluwakum, semua sebagai ajang ujian. Ujian kita itu hidup itu semuanya serba ujian gitu. Apa yang kemudian dilihat Allah ini ayyukum ahsanu amala, performa terbaik kita dengan menyikapi hidup ini seperti apa? Apa yang bisa kita tampilkan ke Allah, lakukan pada Allah terkait kehidupan kita yang terbaik itu bagaimana gitu. Nah, makanya ya terus kemudian sikapnya gimana gitu kan. Sikap kita itu yang harus kita lakukan itu cuma 3 sebetulnya. Kalau orang iman itu cuma 3 modal menyikapi hidup ya. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga tobat. Apa logikanya? Karena tidak akan lepas dari 3 hal ini kehidupan kita itu. Kalau kita hidup ketemu merasakan hal yang cocok, nikmat, menyenangkan, syukur. Ketika kita kemudian hidup menemukan kehidupan kita kok tidak enak, tidak cocok, ya kan? Ya kan? Apa yang kita lakukan? Sabar. Dan manusia kan nggak pernah lepas dari salah. Begitu salah, tobat, udah selesai. Apapun yang terjadi di kehidupan kita selesai dengan 3 hal itu. Sikap kita cuma 3 itu. Saya menambahkan satu yang mungkin yang ditambahkan. Kalau kita bersyukur, sabar, ya, mungkin sebelum tobat ada namanya husnuzon billah. Oh iya. Nah, di sini kita bagaimana kita bisa ya dengan syukur kita, sabar kita tetap husnuzon sama Allah. Kita tetap berprasangka baik. Nah, itu dan ini mungkin tadi dengan kita berprasangka baik tadi kita bisa mendapatkan hikmahnya. Dan dengan ini kita bisa lebih mudah untuk menyikapi keadaan yang saat ini berubah. Ya. Nah, itu mungkin menjadi benar. Ya, dengan adanya kesalahan itu pasti kita harus bisa mengakuinya. Kita bisa melakukan taubat. Karena gini, kalau bagi orang iman ya, apapun yang ditentukan, ditetapkan Allah itu pasti baik. Entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, itu Allah pasti bertujuan baik. Kalau untuk orang iman ya. Yeah. Jadi sekarang begini logikanya. Dulu nabi-nabi kita, kenapa kok hidupnya miskin, hidupnya susah, menderita, banyak cobaan, ya kan? Apakah kemudian Allah tidak bertujuan baik? Masuk kekasihnya dibikin susah gitu. Iya betul. Jadi nggak ada satupun dari Allah, ketetapan Allah untuk orang iman itu jelek. Itulah kemudian kunci husnuzon. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita yakin bahwa semua yang diberikan atau ditetapkan Allah untuk kita itu baik, berarti kita harus husnuzon. Jangan sampai kita suudzon. Tidak ada satupun. Nah tergantung, makanya gini, kalau saya kan tanda tangan saya Mas, itu no problem. Iya. Kalau Anda lihat tanda tangan saya itu no problem. Mau dibaca gitu no problem. Kenapa saya itu filosofi hidup saya. Dunia ini, manusia itu sebetulnya tidak ada masalah. Oke. Karena yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Karena semua manusia pasti punya masalah. Iya. Tapi yang jadi masalah bukanlah masalah itu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Itu yang jadi masalah kita. Bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kalau masalahnya itu enggak, itu apa wajar. Semua manusia makhluk pasti punya masalah. Karena kita di sini itu namanya masalah itu kan soal kan. Namanya orang ujian itu pasti ada soalnya. Nah, masalah itu kan ujian hidup kita. Nah, masalah yang jadi masalah kan bukan soalnya. Soal ini akan bisa kita lalui, ujian ini akan bisa lalui ketika kita menyikapi dengan baik, ya kita belajar. Gitu. Kadang-kadang justru malah orang karena salah menyikapi akhirnya dapat masalah. Iya. Jadi justru masalah itu tadinya nggak ada. Nah, karena dia salah menyikapi justru malah dapat masalah. Nah, menjadi masalah. Jadi ini kalau saya melihat yang
lucu kemarin ketika awal-awal pandemi, ya ketika anak dirumahkan, ya, orang tua marah-marah gitu. Ini menambah ini masalah, iya kan? Anaknya malah jadi orang tua yang ngajarin, gitu. Nah kemarin ketika masuk tahun ajaran baru bulan kemarin, anak saya jangan ke sekolah, gitu. Ya. Anak saya tidak boleh ke sekolah saat ini, gitu kan? Anak saya di rumah saja, gitu. Ini salah satu cara bagaimana orang tua menyikapi hikmah pandemi gini kalau saya lihat ini. Ya, ketika mereka awalnya kesulitan, ya akhirnya jangan ke sekolah gitu. Walaupun di rumah mereka mengalami masalah untuk membantu anaknya. Ya itu salah satu. Itu adalah bentuk menyikapi masalah itu kalau saya sempat melakukan beberapa survei kecil-kecilan lah. Saya tanya setiap orang tua yang punya anak itu, saya tanya begini sederhana, Bapak Ibu punya kurikulum nggak dalam mendidik anak? Kurikulum Bapak Ibu ketika mendidik anak Ibu itu bagaimana? Rata-rata mereka tidak punya jawaban yang pasti. Mereka nggak punya konsep mendidik anak mereka itu seperti apa. Mereka seperti mengandalkan autopilot. Yang penting anakku ketika pagi sekolah, betul. Nanti waktu sore untuk masalah ibadahnya ikut TPA gitu kan, cabai rawit gitu kan. Terus kemudian kalau masalah di rumah biar ibunya. Jadi mereka nggak punya kurikulum ternyata. Itulah kemudian kenapa menjadi masalah ketika mereka harus berinteraksi dengan anak mereka ketika di rumah. Karena nggak tahu mesti ngapain. Nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Mereka nggak punya kurikulum. Yang terjadi akhirnya malah justru nanti dampaknya buruk karena mereka ya tadi nggak punya satu pedoman yang jelas. Udahlah kamu nih belajar pakai Google aja, lihat di itu YouTube aja. Ya itu sebetulnya nggak salah, tapi harus ada satu panduan jelas. Anakmu itu loh mau diapain, mau dikemanakan gitu loh, tujuannya itu apa kamu seperti itu. Karena kalau tidak ya, makanya salah satunya harus belajar nih, Mas Rono mungkin bisa menjelaskan bagaimana nih membangun satu sistem komunikasi dalam keluarga. Kalau yang awalnya sangat minim ini kan, berinteraksi kan sekarang interaksinya banyak. 24 jam. Gitu. Nah, jadi yang saya rasakan gini Mas Amir, mungkin saya mundur ketika beberapa tahun yang lalu saya baru jadi orang tua ya. Sekarang anak saya udah 3, yang 2 udah SD, yang 1 harusnya mau TK, tapi karena pandemi nggak jadi daftar TK. itu salah satu hikmah buat saya karena saya jadi nggak harus bayar sekolah. Gitu. Karena waktu anak saya di bawah usia 3 tahun, di bawah 2 tahun lah ya, itu kan dia belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Walaupun setahun sampai 2 tahun udah mulai bisa ngomong, tapi tetap aja belum tahu anak ini mau apa. Dan buat saya saat itu sebagai orang tua yang baru jadi orang tua itu frustasi. Ini anak nangis kenapa sih gitu loh. Jadi bagaimana setiap hari kita harus menanggapi tangisan anak. Dan kita nggak tahu nih anak nangis kenapa gitu loh. Dan kalau nggak sabar, nggak bisa menyikapi, akhirnya kita marah-marah. Dan saya pernah juga kesel gitu, punya anak tuh kesel gitu loh. Itu mungkin anak pertama ya, ngerepotin banget sih gitu. Itu kita pasti pernah punya perasaan seperti itu. Tapi kemudian saya belajar untuk menyikapi, oke, anak ini kan nggak mungkin ngomong sama saya ya. Jadi saya yang harus berusaha memahami ke anak saya. Jadi setiap kali dia nangis kita cobain semua akhirnya. Dia aus nggak, kasih ibunya misalnya. Ternyata hilang. Aus berarti aus nggak, popoknya basah nggak? Kalau basah berarti mau ngompol gitu kan. Atau dia bosan gendong, atau kita ajak jalan-jalan misalnya gitu. Lama-lama mulai saya sedikit banyak udah mulai dapat polanya. Oh kalau ini tuh begini, kalau ini tuh begini gitu. Dan itu ternyata mindset seperti itu ke bawah sampai sekarang. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi sama orang lain, kita tidak bisa berkomunikasi dengan mindset lu harus ngerti gua. Tapi kita yang harus ngerti orang lain dulu. Ini nanti mungkin Mas Amir bisa jelaskan dari sudut pandang Darilink ya. Tapi kalau di ilmu manajemen tuh ada namanya 7 habits ya, mungkin tahu ya, 7 habits kan. Salah satu prinsipnya adalah seek first to understand then to be understood. Artinya apa?
kita harus mau memahami orang dulu, baru minta dipahami. Nah, apa kaitannya sama kita di rumah? Nah, sama. Saya pun ketika sekarang di rumah nih, saya harus meeting, harus kelas online dan lain-lain. Lalu ada anak saya misalnya main, ya saya nggak marah gitu, karena saya memahami bahwa ya namanya anak-anak main gitu kan. Tapi saya jelaskan pelan-pelan bahwa nak, sebentar ya, ayah mau ini dulu, online dulu, nanti kakak sama adik mainnya di sebelah dulu, diem dulu, nanti kalau udah selesai ayah kasih tahu gitu. Dan lama-lama anak saya ngerti bahwa ayah lagi online gitu. Akhirnya mereka nggak dibilangin pun udah di kamar sebelah udah diem-diem gitu. Nah, jadi ternyata ketika saya berusaha memahami bahwa namanya anak itu memang sawayainya itu main gitu, dia akhirnya juga mau mengerti saya gitu. Sama istri saya juga, mungkin istri saya namanya ibu rumah tangga harus ngurusin teman-teman kan capek gitu ya, capek, kemudian apa namanya suntuk gitu ya. Kita namanya dia juga mungkin selama ini nganter sekolah anak ya, kemana-mana ketemu ibu-ibu yang lain ngerumpi gitu kan, terus tiba-tiba di rumah aja nggak ngerumpi, itu kan pasti buat dia juga beban tersendiri. Jadi kesannya di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi padahal buat kita yang terbiasa beraktivitas itu suatu kebosanan yang luar biasa. Nah, saya tanya sama istri saya, kenapa Bu ini ya Pak? Jadi yang saya rasakan itu ketika kita berkomunikasi bersama istri maupun anak, mindset yang saya tanamkan nomor satu adalah kita berusaha memahami mereka dulu. Apa sih yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan, yang mereka sedang lakukan gitu. Misalnya anak saya lagi nonton TV atau lagi main HP, terus kemudian saya suruh mandi, saya nggak langsung nyuruh mandi, tapi saya tanya dulu, lagi main apa nak gitu, lagi nonton apa nak gitu. Oh gini ya, oh ini bagus ya, gini-gini, baru nyuruh mandi gitu. Nah, jadi itu yang saya rasakan memudahkan komunikasi saya dengan keluarga saya gitu. Jadi saya berusaha pahami dulu, baru kemudian ternyata setelah mereka merasa dipahami oleh saya ngomong pun mereka mau dengar gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, mungkin Mas Amir bisa menambahkan. Ya memang menarik ya, istilahnya yang dilakukan Mas Ron itu sudah sangat bagus sekali dan memang sesuai dengan konsep perkembangan ya. Jadi kalau anak-anak yang memang secara verbal belum bisa berbicara dengan baik, terus kemudian kognitifnya kan untuk anak-anak seperti umur 2 tahun, 3 tahun kognitifnya belum begitu baik kan untuk bisa memahami orang tua. Jadi ya tadi yang disampaikan Mas Ron itu betul. Ini kita bicara anak normal, sedangkan apalagi nanti kalau anak yang spesial kan punya satu kebutuhan khusus. Saya kan kebetulan juga sering menangani anak-anak kebutuhan khusus gitu kan. Yang saya sampaikan ke orang tua ketika mereka bingung dengan pola komunikasi anak, ya tadi ya mapping gitu loh, mencari polanya gitu loh. Saya bilang, Bu, coba dalam 2 minggu ini Ibu mapping, karena anak nangis, anak teriak, anak ngamuk itu sebetulnya salah satu bentuk komunikasi. Pasti ada sebabnya. Betul. Nah, tadi konsep perilaku itu salah satu perilaku itu pasti akan antecedennya, nggak mungkin perilaku timbul tidak ada penyebabnya. Ketika kita kemudian tahu penyebabnya tadi, tahu nih, oh ternyata dia karena ini, kemudian dia berperilaku ini. Oh dia nangis itu karena ternyata lapar. Kenapa lapar? Karena belum makan. Nah, kan gitu. Itu namanya konsep bagaimana mapping perilaku. Dan perilaku itu biasanya terjadi habit, berulang. Makanya harus di mapping dalam waktu paling tidak 2 minggu nih. Baru ketemu polanya. Oh ternyata kalau jam segini itu dia ternyata waktunya harus minum susu, harus ganti popok. Nah kalau itu sudah terpola, akhirnya pasti perilaku-perilaku yang nangis, teriak-teriak, ngamuk, ya kan? Karena kita bisa dipahami dan kita bisa mengatasi itu gitu. Nah itu untuk anak-anak yang memang tadi secara verbal belum ini, kemudian secara kognitif belum bisa memahami dengan baik. Nah kalau untuk anak-anak yang sudah mulai lebih dewasa, kognitifnya lebih bagus, itu ada namanya cognitive behavior. Kita itu bagaimana tadi memahami dengan cara berdiskusi. Karena anak itu sudah diajak ngomong kan. Makanya Allah itu kan hikmahnya kenapa memberi 2 telinga 1 mulut. Kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak mengarahkan, daripada banyak ngomong. Anak-anak terus kemudian istri itu sebetulnya mereka ketika kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, itu kita akan lebih banyak bisa memahami mereka daripada kita hanya merespon gitu loh. Respon itu maksudnya baru nangis baru direspon ini. Dengarkan dulu aja mereka seperti apa.
Karena kebutuhannya itu sendiri adalah didengarkan itu sendiri. Betul. Gitu. Perempuan terutama apalagi istri itu ya salah satu kebutuhannya ya didengarkan. Karena secara apa ya natural itu perempuan butuh ngomong, butuh mengeluarkan banyak kata kalau perempuan itu juga sebenarnya sudah dicontohkan Nabi itu setiap saat setelah sholat isya itu nggak pernah yang namanya sengaja bikin acara, itu nggak pernah. Nabi setelah isya itu biasanya langsung tidur. Ada 2 hal yang membuat Nabi itu melek tidak tidur. Pertama itu memenuhi kebutuhan umat, ketika ada masalah apa umatnya butuh beliau. Yang kedua itu mendengarkan istrinya curhat. Karena beliau sangat paham benar bahwa perempuan itu butuh didengarkan. Dan bahkan ketika waktu itu Aisyah curhat ke Nabi itu berjam-jam dan Nabi tidak pernah menyela dan mendengarkan sampai tuntas. Walaupun yang diceritakan Aisyah itu sudah satu hal yang sama, sudah ke-4 kalinya. Kayak gitu. Kalau kita pas itu tuh mulu cerita mulu ya gitu kan. Diulang-ulang mulu. Nah, tapi Nabi Muhammad enggak, bayangin. Sampai 4 jam diem, tidak menyela. Dan itu hal yang sama gitu. Nah, itu salah satu pola komunikasi keluarga Nabi itu seperti itu. Dan kalau kita bisa membuat itu, makanya kalau saya nih di keluarga saya ada satu momen, satu waktu dalam sehari itu waktu untuk kita saling sharing. Tapi memang harus pinter-pinter nih. Kalau mamanya nih, kalau saya ya mungkin nanti bisa ditiru. Kalau saya menyediakan waktu itu setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena isya selesai. Karena perempuan itu kalau sudah curhat, itu sudah kemana-mana, itu panjang. Kalau kita mendengarkan dia sharingnya itu setelah sholat isya itu bisa sampai malam. Tapi ketika habis maghrib, begitu adzan isya, udah adzan isya, besok lagi ya, selesai. Jadi bisa. Seperti itulah. Jadi memang ya tadi menyikapi masalah keluarga seperti itu, harus ketemu titik temu bagaimana saling memahami. Ketika kita nggak bisa saling memahami, yang terjadi akhirnya ya stresnya malah tambah berat, stresornya tambah tinggi gitu. Dan orang pasti ngomongnya begini, kamu kok nggak ngerti saya sih? Nah, gitu. Itu adalah kalimat yang mungkin sering diucapkan pasangan ketika lagi bertengkar ya. Kamu kok nggak ngerti saya gitu. Nah karena dua-duanya mindsetnya adalah kamu harus ngerti saya, maksudnya akhirnya nggak ada yang ngerti. Tapi kalau di kedua pasangan itu mindsetnya adalah saya memahami kamu, dua-duanya kan ngerasa dimengerti gitu. Dan konsep dalam apa ya menyelesaikan masalah keluarga itu sebetulnya lebih baik saling memperbaiki diri. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita ada masalah dengan keluarga, dengan istri atau istri dengan suami itu kita menuntut biasa istri kita atau istrinya menuntut suaminya gitu kan. Tapi sebetulnya penyelesaiannya gampang, saling memperbaiki diri. Ada masalah nih, ya sudah deh, coba kita sekarang perbaiki diri sendiri, introspeksi apa yang masih belum pas, perbaiki. Ketika sama-sama saling memperbaiki diri, sudah sama-sama baik, selesai masalah. Daripada saling kamu tuh harusnya gini, enggak, kamu yang harusnya gini. Ketika lu kamu gitu terus nggak selesai. Tapi ternyata aku begini tuh kurang pas. Aku harusnya begini. Ketika istri memperbaiki diri, suami memperbaiki diri, selesai. Itu saya ngerasain betul ya, karena kadang-kadang saya merasa istri saya kalau di rumah misalnya kok ini belum diberesin gitu misalnya gitu ya. Nah, saya daripada ngomel, satu kadang-kadang saya beresin sendiri gitu, Yang kedua adalah saya mencoba melihat dia itu kadang-kadang lupa. Jadi diingetin pun juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya jangan sampai marah, jangan sampai kok ini mau diberesin sih gitu. Jadi kadang-kadang saya berusaha ketika ada suatu masalah, saya pahami dulu dia kenapa ya. Bisa jadi memang capek, ya udah deh saya beresin, atau mungkin dia lupa, saya ingetin baik-baik gitu. Jadi intinya itu. Nah ini mungkin saya mau nambahin sedikit nih Mas Riko, Mas Amir ya. Ini suatu cerita saya waktu dari SMP ya. Itu punya sahabat ya. Jadi sahabat saya ini dia gaulnya sama anak-anak nggak benar, merokok, pacaran, ngeband gitu ya. Tapi yang paling amazing, yang paling ajaib itu adalah dia sendiri nggak pernah ikut. Saya tahu betul dia sendiri nggak pernah ikut. Teman-teman yang ngerokok dia nggak pernah merokok, gitu segala macam. Jadi dia berada di lingkungan yang jelek, tapi dia ini terjaga, gitu. Nah kan saya sering ke rumah dia kan.
saya sering ke rumah dia tuh main gitu ya. Dan satu hal pola yang saya lihat yang bedanya dia dengan teman-teman lain, dia dekat sama orang tuanya. Jadi kalau ada ibunya, tuh dia cerita macam-macam sama ibunya. Jangankan dia, kita yang temannya aja kadang-kadang ngobrol sama ibunya dia gitu, apalagi anaknya gitu kan. Dan sama bapaknya tuh, saya masih ingat terakhir saya kesana itu mungkin udah kuliah ya. Itu mereka masih loh sholat berjamaah, gitu loh. Padahal ibaratnya kan udah sama-sama gede kan. Kadang-kadang anak kalau udah gede tuh sholat sendiri-sendiri. Tapi ini teman saya udah posisi udah dewasa ya, udah kuliah gitu ya. Ternyata sama keluarga itu masih sholat berjamaah. Nah artinya apa? Saya menyimpulkan bahwa sebetulnya dan teman saya ini sukses sekarang. Dia dikerja di suatu BUMD, jabatannya udah manajer termuda. Karena rata-rata manajer usia 40-an, dia usianya baru 30-an dan dia udah jadi manajer. Dan di luar itu dia punya bisnis yang sangat sukses. Jadi mungkin teman-teman tahu tempat-tempatnya kalau saya sebut, karena ada di Tebet, ada di Bogor, ada di mana-mana gitu. Jadi dia, wah kok luar biasa. Memang yang saya lihat bedanya dengan teman-teman saya itu hubungan dengan orang tua. Ya. Nah artinya dengan pandemi ini apa? Ini suatu kesempatan bahwa yang namanya bekal utama anak itu justru malah apa yang diajarkan oleh orang tua. Ya. Bukan apa yang didapat di sekolah. Ya. Tadi kan Mas Amir bilang orang tua nggak punya konsep, nggak punya kurikulum gitu. Loh justru kebalik. Justru kurikulum orang tua itulah yang menjadi bekal kesuksesan anak. Betul. Sekolah itu tujuannya untuk pengembangan gitu. Tapi kalau fondasi, kita bicara fondasi, kita bicara pilar-pilar, itu semua dapat di rumah. Adapun nanti di sekolah, temboknya dihias, dicat, digedein, dikasih ornamen-ornamen apa itu di sekolah. Tapi yang namanya fondasi dan pilar-pilar itu adalah pendidikan di rumah gitu. Jadi harusnya ketika kita di masa pandemi ini ada kesempatan bahwa saya berkesempatan untuk mendidik anak saya secara langsung gitu. Tadi menarik poin, mungkin ini sebagai penutup ya, poin yang mungkin bisa kita adopsi. Salah satu hikmah kesempatan besar yang diberikan Allah untuk keluarga kita ini ketika masa pandemi kemudian kita di rumah terus itu sholat berjamaah ini. Itu penting. Saya ngerasain sih. Betul, penting. Karena selama ini kan kita susah, Mas. Mencari waktu untuk bisa berjamaah satu keluarga itu kan susah. Dan ketemu cuman sebentar sudah nggak pernah sholat ibadah bareng berjamaah gitu. Dan ketika kita membangun pondasi rumah itu dengan sholat, itu akan sangat kokoh, tidak akan gampang dan tidak akan pernah bisa roboh ketika pondasi keluarga adalah sholat berjamaah. Dan konsep membangun karakter anak itu bisa diambil dari sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah banyak sekali konsep perilaku karakter yang bisa dipelajari, bisa diajarkan pada anak kita. Kalau kita sering mendengar di Jepang itu mereka membangun konsep perilaku anak, karakter anak itu dengan antri. Nah, kalau kita orang iman dengan sholat berjamaah. Dan nanti kita bahas lagi, kita elaborate lagi nih tentang sholat berjamaah atau bagaimana kegiatan di rumah yang bisa membangun karakter keluarga. Mungkin itu, Mas. Ya, para bapak-bapak, ibu-ibu, sobat generus sekalian, ya, jadi memang ya penting bagaimana kita bisa menyikapi keadaan, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah dari keadaan yang saat ini sedang kita alami. Sudah banyak tadi dijabarkan oleh Bro Rono, dijabarkan oleh Mas Amiruddin, ya, dengan secara gamblang. Mungkin nanti ya kita akan coba diskusi lebih lanjut. Tadi kan dari sisi para orang tua yang biasanya di luar, akhirnya di rumah. Mungkin sobat generus juga menanti-nanti ini gimana kalau saya nih yang harus belajar di rumah, ya, sedangkan ya fasilitasnya kurang. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Nah, ini insya Allah kita akan buat lagi, ya, kita akan diskusi lebih panjang lagi, termasuk tadi bagaimana konsep-konsep termasuk sholat berjamaah itu bisa menjadi pondasinya kita bisa menyikapi pandemik ini. Insya Allah nanti di
pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan Amin. Mas Amir, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ngopi-ngopi selanjutnya.